jengkelno Tuhan itu. Dan ibu ini berkata kepada saya, Ben, dia ngomongnya dalam bahasa Jawa, Ben, wis tak ikuti kemana, tak ladeni, karepe apa Gusti, gitu. Jengkel nih banget, gitu. Ini, saudara-saudara, dan bukankah orang miskin yang seringkali Anda datangi, yang Anda jumpai, juga menjengkelkan. Saya beri tips, kalau mereka menjengkelkan, Anda itu sudah lelah-lelah meninggalkan istri, lupa mengantar sekolah anak, dan sebagainya. Saya beri tips, bilang saja, Tuhan, kamu itu kok jengkel nih banget. Nah, ini salah satu spiritualitas Vincentian, yaitu butuh kelembutan hati di dalam melayani Kristus. Nah, berikutnya spiritualitas Vincentian itu membangun persekutuan gereja. Kemudian yang seringkali menjadi istilah Vincentian, dan itu menjadi judul buku dari Romo Rafael, yang sekarang sedang ada di Belanda, studi, yaitu cinta afektif dan efektif. Cinta afektif itu ialah bahwa Anda tidak hanya mengantar sembako, aduh ini dapat tugas dari Pak Erik ini, langsung tak letakkan sana aja. Itu bukan cinta Vincentian. Cinta afektif itu berarti saya melihat dia, lalu saya dengan hati tertarik. Dan karena itu kemudian kelanjutannya adalah tangan dan kaki saya menuju ke orang itu. Jadi tangan dan kaki saya efektif ke sana. Efektif dalam bahasa Latin itu berarti merealisasikan, melakukan. Jadi cinta itu melakukan. Itulah sebabnya Santo Vincentius berkata, cintailah orang miskin dengan mensingsingkan lengan, baju. Maksudnya adalah cintailah Tuhan dengan bekerja. Ini spiritualitas Santo Vincentius. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita pertautkan? Kalau kita pertautkan satu, para Vincentian harus memiliki mata baru. Mata baru adalah mata yang melihat orang-orang yang kita layani itu adalah kehadiran Kristus sendiri. Mereka itulah Kristus yang miskin. Seperti Gerard Bonekam melihat orang yang luka tadi itu dan diselamatkan. Meskipun dengan konsekuensi hebat, karena menurut Jepang dia dituduh menyembunyikan musuh. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, Anda, para Vincentian, mesti mendengarkan sabda Tuhan, merefleksikan pengalaman itu dengan refleksi sabda Tuhan. Saya bertahun-tahun di SSV. Pada waktu saya masih frater, pada waktu juga menjadi romo, sampai sekarang tentu hanya karena kesibukan lalu sedikit saya berikan kepada, bukan sedikit sih, saya berikan kepada teman romo yang lain. Yang mau saya kemukakan adalah begini, ketika saya seringkali ambil bagian dalam perjumpaan, pertemuan, entah mingguan atau bulanan atau triwulanan, bagian yang bagi saya harus agak sedikit diperhatikan oleh kelompok SSV adalah bagian mengenai mendengarkan sabda Tuhan. Dan bagian dalam merefleksikan pengalamannya dengan sabda itu. Ingat, Anda bukan pekerja sosial,
tapi Anda adalah pewarta sabda Tuhan. Lewat pelayanan kepada orang miskin. Ini poin kedua. Poin yang ketiga tentu bahwa kita mesti memasuki pelayanan yang membebaskan. Sekarang ini banyak sekali kemiskinan yang mencemaskan. Salah satu contohnya itu trafficking, Bapak Ibu sekalian. Trafficking, tahu ya trafficking? Trafficking berarti anak-anak atau gadis atau juga sudah dewasa itu dijual dan kemudian mereka menjadi budak. Saya terus terang merasa ini juga bagian yang harus disasar oleh SSV. SSV tidak hanya di Indonesia tapi juga di Australia, di Singapura, di Filipina dan seterusnya. Saya baru mengikuti dalam artian mendoakan terus 2 gadis yang sedang hendak dijual dan dia lari ke hutan sampai 5 hari tanpa bawa bekal makan minum, bayangkan. Luar biasa, itu makan dengan apa saja yang ada di sana, daun dan seterusnya. Kayak begini ini sosietas kita. Sehingga menurut saya trafficking itu salah satu tanda sakitnya masyarakat yang mencemaskan. Tentu ada juga banyak yang lain, tapi maksud saya SSV mesti juga memasuki wilayah-wilayah itu. Tambahan saya adalah ada di dalam buku ini. Nah ini, buku Katolisitas Dialogal, ini ajaran sosial Katolik. Isinya antara lain Anda akan dibawa kepada pemahaman mengenai pengantar dan kemudian mengenai dokumen dan seterusnya.